PT KAI segera meluncurkan kereta khusus bagi petani dan pedagang untuk mengangkut hasil bumi dan dagangan ke sentral perdagangan di kota. Kereta ini rencananya akan beroperasi pada pagi hari. Kereta berkelir hijau ini merupakan kereta yang akan digunakan khusus untuk mengangkut para petani dan pedagang. Di dalamnya kursi ditata berderet menyamping agar menyisakan banyak ruang bagi para petani dan pedagang membawa hasil bumi maupun barang dagangan mereka ke sentra perdagangan di kota. Kereta kelas ekonomi ini juga dilengkapi dengan toilet, sesuai dengan kebutuhan petani dan pedagang jika menempuh perjalanan panjang. Memang bukan termasuk kategori yang nyaman, namun kereta khusus petani lebih ke fungsional dan akomodatif. Para ahli terus mempersiapkan kereta khusus ini agar dapat digunakan sesuai waktu peluncuran. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wiroatmojo, mengatakan kereta api khusus ini diluncurkan PT KAI pada 28 September mendatang, bertepatan dengan HUT ke-80 KAI. HCI kan memang sekarang itu kan schedule HCI kan benar ya, itu pagi-pagi ada batch yang pagi sekali sebelum itu yang memang untuk mengangkut hasil pertanian perdagangan itu lagi segera kita launching untuk supaya menampung masyarakat yang membawa hasil dagangan dari daerah. Inisiatif pembuatan kereta khusus petani dan pedagang terinspirasi dari slow train di Tiongkok dan bertujuan mempermudah distribusi hasil bumi dan barang dagangan dari desa ke kota. Diharapkan dengan kemudahan distribusi ini dapat menekan biaya logistik, menstabilkan pasokan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemacetan panjang di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan membuat warga frustasi. Sebagai antisipasinya, Pramono membuat kebijakan darurat, mengalihfungsikan sebagian trotoar untuk lajur tambahan sepeda motor. Kemacetan panjang di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan kini tidak mengenal waktu. Ribuan kendaraan merayap terjebak macet bahkan hingga berjam-jam lamanya. Pemprov Jakarta mengakui horor macet TB Simatupang sulit diatasi karena kawasan perkantoran di Jakarta bagian selatan ini hanya didukung dengan jalan arteri yang sempit. Macet bertambah parah karena terdapat proyek galian yang memakan sebagian badan jalan, mulai dari proyek sanitasi, PDAM hingga proyek fiber optik. Gubernur Jakarta Pramono Anung turun tangan membuat kebijakan darurat dengan mengalihkan fungsi sementara waktu sebagian trotoar untuk lajur tambahan pengendara motor. Tolonglah motor itu juga dikasih jalan gitu, tapi bukan untuk trotoar. Kan kalau pesepeda itu dikasih jalan eksklusif gitu. Jadi ya nggak setuju lah, itu trotoar untuk pejalan kaki. Selain menggunakan trotoar untuk pemotor, Pemprov Jakarta juga meminta pelaksana proyek memperkecil area kerja agar tidak memakan badan jalan. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung tegaskan trotoar yang dialihfungsikan adalah trotoar yang tidak digunakan pejalan kaki. Alih fungsi pun hanya sementara sampai proyek selesai di bulan November 2025. Di situ ada persoalan karena memang ada pembangunan tiga proyek di sana, sehingga dengan demikian trotoar yang bisa digunakan bukan trotoar yang secara keseluruhan, tetapi hanya trotoar-trotoar yang sekarang ini memang dipakai untuk proyek itu. Dan memang tidak bisa dipakai, untuk orang jalan pun sebenarnya tidak bisa dipakai, dan kami sudah mengkoordinasikan dengan Dinas Perhubungan itu untuk bisa digunakan. Jadi ini sifatnya sementara untuk mengatur rekayasa lalu lintas yang ada di Trotoar di Jalan TB Simatupang akhirnya menjadi kambing hitam kemacetan. Jalur pedestrian ini kerap dilanggar oleh pengendara motor yang ingin menerobos kemacetan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, rekan kami Jessica Winoto bersama juru kamera Firmansyah akan menelusuri dan berbincang dengan warga terkait fungsi trotoar di Jalan TB Simatupang. Ya Jessica, apa hasil penelusuran Anda dan bagaimana tanggapan warga di sekitar terkait pengalihfungsian jalur trotoar untuk pengguna motor?
Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang, yang mana ini menjadi salah satu titik di tempat saya melaporkan, salah satu titik pengerjaan proyek strategis nasional, yang mana Sabrina dan juga pemirsa bahwa dapat melihat bahwa di belakang saya ini sudah ada satu tenda, yang mana ini menjadi lokasi pengerjaan proyek strategis nasional berupa galian. Yang mana informasinya Sabrina dan juga pemirsa bahwa kami sempat bertanya-tanya kepada warga setempat terkait pengerjaan proyek strategis nasional ini dari pejalan kaki, lalu juga ada tadi kami sempat berbincang sedikit sebentar saja dengan pengendara bahwa memang mereka mengeluhkan karena atas pengerjaan proyek strategis nasional ini menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di pukul atau di jam-jam sibuk orang berangkat ke kantor ataupun pulang dari kantor. Dan juga Sabrina dan juga pemirsa bahwa dapat melihat bahwa di belakang saya di sana bahwa sudah ada penumpukan kendaraan-kendaraan, yang mana ini disebabkan proyek strategis nasional ini memakan satu jalur dari dua jalur, sehingga di belakang sana terjadinya penyempitan jalan dari dua jalur menjadi satu jalur. Lalu juga Sabrina dan juga pemirsa bahwa informasinya memang dari atas pengerjaan proyek strategis nasional ini Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung mengambil kebijakan atau langkah awal untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan kemacetan yang ada di kawasan Jalan TB Simatupang ini dengan pengalihan fungsi trotoar, yang mana di tempat saya melaporkan ini, di trotoar saya berdiri, ini akan menjadi salah satu jalur yang dapat dilewati oleh motor di saat kemacetan itu terjadi. Lalu Sabrina dan juga pemirsa, walaupun pengalihan fungsi ini dilakukan, tetapi informasi dari Pramono Anung pun pengalihan fungsi ini hanya bersifat sementara, tidak permanen. Tepatnya hanya dilakukan hingga bulan November 2025 mendatang, tepatnya tepatan dengan selesai atau targetnya selesai proyek strategis nasional, yang sebelumnya informasinya proyek strategis nasional ini ditargetkan selesai pada bulan Desember 2025. Sehingga ini maju 1 bulan Sabrina dan juga pemirsa. Lalu juga Sabrina dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang dari warga setempat mengeluhkan bahwa jikalau di jam-jam sibuk ini mereka seringkali kesulitan untuk melewati trotoar ini, karena memang seringkali motor-motor melewati jalur trotoar ini yang digunakan oleh para pejalan kaki yang melewati area sini. Lalu Sabrina dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa pengerjaan dari pengalihan fungsi ini warga setempat mengharapkan bahwa Pramono Anung atau pemerintah untuk memikirkan bagaimana solusi jangka panjangnya ke depannya untuk mengatasi kawasan kemacetan di kawasan TB Simatupang ini. Sehingga Sabrina dan juga pemirsa dapat kami sampaikan, kami akan terus memantau bagaimana kelanjutan dari kebijakan-kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan kemacetan khususnya di Jalan TB Simatupang ini. Sementara itu, Sabrina. Ya Jessica, jika dialihfungsikan lalu kemana warga harus berjalan kaki? Ya Sabrina dan juga pemirsa, untuk terkait bagaimana warga atau pejalan kaki melewati atau melintasi jalur ini, mereka memang kami melihat bahwa jikalau ada motor seperti pemirsa dapatnya ini sudah ada salah satu pejalan kaki melewati saya, bahwa mereka memang jikalau ada motor yang berpapasan dengan mereka, mereka pasti minggir dulu lalu mengamankan diri dari jarak aman dengan kendaraan yang berada di dekat mereka. Dan memang ini dari pengalihan fungsi trotoar ini pun ini menjadi salah satu concern atau kekhawatiran warga setempat untuk keamanan bagi diri mereka sebagai pejalan kaki, yang mana memang ini fungsi utama dari trotoar ini adalah untuk pejalan kaki yang membatasi dari kendaraan yang berlalu lintas di jalan raya dengan pejalan kaki yang berjalan di pinggir jalan sini. Sementara itu. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari TB Simatupang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kecelakaan melibatkan mobil dinas Kapolres Mandaling Natal, Sumatera Utara dengan sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Informasi selengkapnya usai jeda.